Dan ini adalah skuad Persitara tuan rumah di bawah pelatih Dadang dan juga Dodi Sahetapi. Ya, inilah susunan pemain dari Persitara. Secara garis besar tidak jauh beda dengan minggu lalu yang mereka menjamu Pelita Jaya. Di situ ada Rahmat Rifai dan juga Alfredo. Dan skuad PSIS Semarang dengan pelatih Bambang Nurdiansyah. Ya, kita lihat bagaimana komposisi pemain yang diturunkan oleh Bambang Nurdiansyah dalam pertandingan malam ini. Kita lihat bagaimana pola 3-4-3 yang coba diterapkan oleh Bambang Nurdiansyah. Asisten wasit 2. Dan inilah babak pertama Persitara Jaya Jakarta Utara PSIS Semarang langsung dari Stadion Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sebuah pertandingan yang sangat menentukan bagi kedua tim untuk langkah mereka selanjutnya. Mengingat bahwa PSIS Semarang tidak kalah tragisnya, masih menempati posisi ke-16 klasemen sementara setelah berhasil menyelesaikan 9 kali permainan. Sebuah serangan langsung dibangun oleh PSIS Semarang. Tampak terjatuh Salomon Belgondo. Setelah PSIS berhasil menyelesaikan 9 kali pertandingan, hanya meraih 1 kali kemenangan, 3 kali draw, dan 5 kali kalah. Dengan defisit gol yang cukup menjolok, memasukkan hanya 4 dan kemasukan 18 gol dengan poin 6. Menit-menit awal babak pertama, PSIS berinisiatif untuk langsung melakukan serangan. Namun masih tetap kandas, kembali serangan dari PSIS melalui sisi sebelah kanan. Sebuah tendangan yang cukup manis dilakukan oleh Gaston Castanyo tadi. Ya, kita lihat bagaimana penampilan di menit-menit awal ini. PSIS Semarang mencoba mengambil inisiatif melakukan penyerangan. Sebuah umpan tarik dari Heri Susilo. Sebuah penguasaan bola yang sebenarnya cukup baik yang diperlihatkan oleh Gaston Castanyo. Hanya saja kita lihat bagaimana Roni Tri Prasnanta, penjaga gawang dari Persitara ini, masih bisa mengantisipasi. Menghasilkan tendangan bebas bagi Persitara Jakarta Utara. Ilham Asda tadi, dan ini adalah coach Bambang Nurdiansyah yang kembali dipercaya untuk menukangi PSIS Semarang. Pelatih yang sempat berhasil mengantarkan PSIS sampai ke babak semifinal beberapa tahun yang lalu di pentas Liga Indonesia. Tendangan bebas Persitara sudah dilakukan langsung ke kotak penalti. Dibuang saja oleh barisan pertahanan PSIS. Tampaknya Edson. Agus Murad. Sudah dilakukan dan sebuah peluang nyaris saja bung. Ya, inilah salah satu usaha dari anak-anak Persitara. Kita tahu inilah saatnya untuk mencuri poin bagi anak-anak Persitara. Kembali Agus Murad berhasil menyelamatkan gawangnya. Sebuah keputusan yang cukup tepat memotong laju bola. John Takpor masih gagal membahayakan gawang Agus Murad. Kandas lagi serangan PSIS. Cukup cekatan kita lihat. Juga gagal usaha Alfredo Figuera tadi. Ya, kalau kita melihat kekuatan dari kedua tim, sebenarnya ini cukup berimbang. Artinya
bagi Persitara Jakarta Utara maupun PSIS Semarang, saya kira memang tidak ada pilihan lain kecuali bermain ofensif demi mengejar poin penuh dalam pertandingan kali ini. Terutama bagi Persitara yang tentunya dituntut untuk memenangkan pertandingan, karena dari 10 pertandingan yang telah mereka lakoni sampai saat ini memang belum satu pun kemenangan berhasil mereka raih. Kembali menghasilkan tendangan bebas bagi PSIS Semarang. Persitara Jakarta Utara maksud kami. Alfredo Figuera dan tampaknya akan dieksekusi oleh John Takor. Bersiap-siap Rahmat Rifai yang juga bertindak sebagai kapten kesebelasan sudah dilakukan. Masih gagal, kembali John Takor melebar ke kiri. Coba dikejar oleh Yahya Sosomar. Masih Yahya berusaha melewati Ilham Asdad, lepaskan umpan terlalu rendah. Kembali John Takor. Iya. Nyaris saja, Bung. Iya. Ini kita lihat bagaimana sebuah tendangan yang cukup keras yang Dilepaskan oleh John Takor. John Takor. Dan juga penyelamatan gemilang dari Agus Murad. Kita lihat memang penjaga gawang veteran ini termasuk andalan di lini terakhir dari PSIS Semarang, Bung. Idrus Gunawan dan juga Alfredo Figuera. Sebuah tindakan yang cukup sportif oleh kedua pemain. Ya, saya lihat di sini cukup positif yang dilakukan anak-anak Persitara. Dengan dalam waktu 6 menit mereka melakukan beberapa peluang dan juga mereka mempunyai secara kinerja dengan ofensif. Iya. Dan itu juga mereka menyadari pada saat malam inilah untuk mendapatkan kemenangan dalam pertama kali. Edson langsung ke depan. Berjibaku kita lihat dua pemain, Salomon Belgondo. Kembali Persitara di daerah pertahanan PSIS Semarang. Masuki kotak penalti, ada Rahmat Rifai. Masih gagal. Bangun Permana terjatuh. Bangun Permana masih mampu ditutupi oleh Dedi Mulyadi. Pergerakan yang dilakukan oleh Bangun Permana tadi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persitara. Sudah dilakukan, coba dikejar oleh John Takor. Lepaskan umpan, kembali gagal. Tampaknya sesuatu terjadi pada Dedi Mulyadi. Tampak mengerang kesakitan Dedi Mulyadi. Pemain yang pada menit-menit awal memang beberapa kali mengalami benturan dengan pemain-pemain PSIS tadi. Mendapatkan perawatan Dedi Mulyadi. Kembali PSIS Semarang. Terlalu mudah diantisipasi oleh barisan pertahanan Persitara. Lepaskan umpan, lambung jauh ke depan, kembali patah. John Takor ke depan, maksudnya kepada Alfredo Figuera. Kurang cermat tadi Benji Rudolf. Kali ini PSIS Semarang mencoba memasuki daerah pertahanan Persitara.
juga kurang cermat. Bangun Permana. Ya, kita lihat di sini Bangun Permana ditugaskan untuk menggantikan posisi dari Onambele yang absen dalam pertandingan kali ini karena akumulasi kartu. Dan kita lihat bagaimana sejauh ini memang belum tampak terlihat peran dari seorang Bangun Permana yang tentunya memang tidak mudah untuk bisa mengendalikan irama permainan PSIS Semarang untuk bisa melakukan tekanan demi tekanan ke jantung pertahanan dari Persitara Jakarta Utara. Alfredo berusaha, kita lihat Alfredo masih melebar di sisi sebelah kanan. Agus Murad, sebuah kontrol individu yang cukup bagus dari Alfredo Figuera. Ya, sebuah shooting yang cukup baik dilakukan oleh Alfredo dengan mengamankan bola dan menambahkan bola ke gawang, hanya saja sedikit melenceng ke gawang dari Agus Murad. Kembali PSIS. Handball rupanya. Dan Dedi Mulyadi masih tampak terduduk di lapangan. Koordinator media PSSI, Bung Kesit. Dan akhirnya Dedi Mulyadi mesti ditanduk keluar lapangan Mitra Olahraga. Iya, tampaknya ada persoalan yang dialami oleh Dedi Mulyadi, Bu. Setelah tadi kita lihat dia sempat berbenturan dengan salah seorang pemain PSIS. Dan kita lihat tampaknya memang kondisi yang dialami oleh Dedi tidak memungkinkan dia untuk terus tampil dalam pertandingan yang menurut saya sangat penting bagi Persitara Jakarta Utara. Dan akhirnya pergantian pemain pertama di kubu Persitara, keluar Dedi Mulyadi digantikan oleh Agus Budiawan, nomor punggung 17. Kembali PSIS. Berusaha, kita lihat tadi Gaston Castanyo melebar ke kiri. Denny Rumba langsung ke depan, coba dikejar. Juga terlambat Ilham Asdad menyambut bola. Gagal lagi serangan yang dilakukan oleh PSIS. Edson. Christophe Awono melebar ke kiri. Agus Budiawan tadi terlalu kurang jelas arah bola yang dilepaskan oleh Agus Budiawan. Mudah saja bagi Agus Murad. Sabto. Yang tujuh adalah Gaston Castanyo. Berhasil melewati salah seorang pemain PSIS Semarang. Cepat kita lihat serangan dari Persitara langsung ke depan. Masuki kotak penalti dan Rahmat Rifai. Masih Rahmat Rifai. Sayang sekali Mitra Olahraga, kembali Persitara masih jauh di atas blister gawang Agus Murad. Sebuah peluang emas yang diperoleh oleh Rahmat Rifai, hanya saja tidak dapat dilakukan dengan sempurna, diselesaikan dengan sempurna. Ya, di sini juga kita melihat bagaimana upaya para pemain belakang dari PSIS Semarang yang saya melihat tampak begitu terlambat ya dalam melakukan intercept, menghadang pergerakan dari Agus Rifai, maksud saya Rahmat Rifai. Kembali PSIS Semarang melalui Denny Rumba. Oh, Sebuah berbahaya. upaya yang sangat berbahaya dilakukan oleh pemain PSIS tadi. Salomon Belgondo.
Alfredo dibayang-bayangi oleh Idrus Gunawan. Masih Alfredo berpindah ke kiri. Umpan dilepaskan. Kembali Alfredo dan Rahmat Rifai juga gagal, Bung. Masih Persitara mengurung pertahanan PSIS Semarang. Alfredo kembali ke anda serangan dari anak-anak Jakarta Utara. Ya, saya melihat juga bagaimana pemain-pemain PSIS Semarang ini masih terpaku pada bola, sehingga tidak melihat pergerakan dari masing-masing lawan, di mana begitu banyak pemain dari Persitara yang begitu bebas. Ya, saya lihat juga di sini dengan ketidakhadirannya Enambele, itu terlihat sangat jelas tidak adanya mobilitas pemain gelandang dari tim PSIS Semarang. Kita tahu di mana Enambele dapat menggantikan peran dan juga dilakukan sebelumnya oleh Alex Daniel. Tapi dengan ketidakhadiran pada malam ini cukup membingungkan bagi pertahanan anak-anak PSIS Semarang. Kembali Persitara di jantung pertahanan PSIS. Rahmat Rifai berhasil melewati pemain PSIS. Sebuah tendangan spekulasi terlalu cepat dan kembali gagal serangan yang dilakukan oleh Persitara. Berpindah melebar ke kiri Agus Budiawan. Tampaknya Sabto, pemain PSIS, kembali mengerang kesakitan. Rupanya terkena bola, Bung. Iya, cukup keras juga. Kembali kita melihat bagaimana compang-campingnya lini pertahanan dari PSIS Semarang. Kita melihat ada koordinasi antara Edson dan juga Heri Susilo yang menempati di sektor kiri pertahanan dari PSIS Semarang. Sehingga beberapa kali kita lihat gelandang-gelandang atau pemain-pemain sayap Persitara ini dapat dengan mudah melakukan crossing bola ke mulut gawang dari PSIS Semarang. Ya, saya juga belum melihat peran seorang Idrus Gunawan dalam menit-menit awal ini, Bung. Kita lihat seorang Idrus Gunawan adalah jenderal lini belakang bagi PSIS Semarang. Dia juga bagus untuk mengkoordinasi dengan Edson dan juga Heri Susilo. Tapi pada malam ini benar yang kata Bung Kesit katakan, kurang disiplin ya pemain PSIS, terutama di lini pertahanan. Baneken Bosokan melebar ke kanan. Benji Rudolf. Kembali Banaken Bosokan. Christophe Awono. Kembali Awono melebar ke kanan. Ada John Takpor. Lepaskan umpan John Takpor. Sebuah peluang, Bung. Ya, kita Nyaris lihat saja. lagi-lagi bagaimana Alfredo Figuera tampak begitu bebas. Pengawalan yang dilakukan pemain belakang dari PSIS juga tampak begitu lemah. Kita lihat bagaimana Idrus ya yang seharusnya bisa lebih dekat. Ini masih berjarak antara 1 sampai 1,5 langkah sehingga terlambat dalam mengantisipasi. Ya, juga harus diwaspadai oleh pemain-pemain PSIS. Kita tahu seorang Alfredo, seorang striker yang mampu menempatkan diri di posisi yang sangat tepat. Kembali ke Ilham Asdad. Masih Ilham. Bukan, offside. Eri. Ya, Pemain bertahan yang kerap melakukan overlapping untuk membantu penyerangan bagi PSIS Semarang. Ya, salah satu problem yang sampai saat ini belum terpecahkan dari PSIS Semarang adalah masih minimnya sebagian besar pemain yang menghuni skuad dari PSIS Semarang ini, karena memang mereka lebih banyak bermaterikan pemain-pemain muda dan masih cukup sulit mereka untuk bisa lepas dari tekanan ketika menghadapi tim-tim yang secara kualitas sebenarnya juga masih
tidak terlalu berbeda dengan apa yang saat ini dimiliki oleh PSIS Semarang. Duel 1 lawan 1, Rahmat Rifai dan juga Idrus Gunawan. Cukup manis, lepaskan umpan menjusur tanah. Masih terlalu lemah, mudah saja bagi barisan pertahanan PSIS. Kembali berjibaku antara Gaston Castanyo dan juga Banaken Bosokan. John Takpor. Pelanggaran dilakukan oleh Salomon Belgondo. Tampaknya terhadap Marzuki, Bung. Cukup tegas yang dilakukan, keputusan dilakukan oleh wasit Haryanto. Menghasilkan kartu kuning yang pertama pada babak pertama ini. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh Salomon Belgondo. Dan ini adalah serangan dari Persitara. Sebuah peluang kembali lahir. Masih tipis di atas biser gawang Agus Murad. Iya, sebenarnya kita lihat peluang-peluang yang diperoleh oleh Persitara Jakarta Utara dan penyelesaian dari peluang tersebut begitu mudah, Bung ya. Kita lihat bagaimana pemain-pemain dari PSIS Semarang, khususnya pemain belakang, ini selalu terlambat mengantisipasi pergerakan-pergerakan pemain depan dari Persitara Jakarta Utara. Kita lihat bagaimana tadi Alfredo Figuera juga begitu bebas masuk ke kotak 16. Demikian juga dengan Rahmat Rifai yang selalu terlambat diantisipasi oleh pemain belakang dari PSIS Semarang. Agus Murad memberikan aba-aba kepada teman-temannya dan tendangan bebas kembali diperoleh oleh Persitara setelah Alfredo tadi diganjal oleh Edson. Tampak Rahmat Rifai dikawal oleh dua pemain bertahan PSIS. Kurang cermat umpan yang diberikan, ada Ebenger Rudolf di situ. Pemain bertahan yang juga kerap membantu penyerangan bagi Persitara. Ya, Ebenger Rudolf juga merupakan pemain yang harus diwaspadai oleh lini pertahanan dari PSIS Semarang. Karena dia termasuk pemain belakang yang menurut saya cukup produktif. Setidaknya sudah 3 gol yang diciptakan oleh pemain belakang ini. Kedudukan masih tetap 0-0 pada babak pertama masuki menit ke-23. Lemparan ke dalam bagi Persitara. Masih Banaken Bosokan melebar ke kiri. Ada Agus Budiawan, kurang cermat. Bola yang diberikan oleh Agus Budiawan, pemain yang tadi masuk menggantikan Dedi Mulyadi. Ya, saya melihat cukup lepas dan cukup mempunyai rasa percaya diri yang tinggi yang dilakukan anak-anak Persitara setelah mereka bisa menahan imbang Pelita Jaya pada minggu yang lalu. Dan kita lihat pun sebaliknya, adanya tekanan dan sedikit beban, menjadi beban buat anak-anak PSIS Semarang. Yang kita tahu mereka mengalami 2 kali kekalahan dalam pertandingan sebelumnya. Itu terlihat pada pertandingan malam hari ini. Kembali serangan dari PSIS Semarang. Sebuah peluang. Jatuh, kita lihat Eri. Bukan pelanggaran, Bung. Sayang sekali. Sebuah kesempatan untuk melepaskan tembakan tadi tidak dimaksimalkan oleh Eri. Ya, ini harusnya sebuah peluang yang bisa menghasilkan gol bagi PSIS Semarang, Bung. Tapi memang di sini kita melihat bagaimana kematangan seorang pemain memang sangat menentukan dalam situasi seperti ini, Bung. Dan ini tampaknya belum terlihat pada seorang Eri ya, yang tampaknya masih memerlukan jam terbang yang lebih banyak lagi, Bung, untuk bisa menyelesaikan situasi-situasi seperti yang baru saja dia peroleh. Ya, saya pikir hal yang tidak perlu dilakukan oleh Eri. Apabila bola itu disuting bagian kaki kiri, maka itu akan lain ceritanya. Mungkin akan membuahkan peluang ataupun gol. Iya. Lemparan ke dalam bagi PSIS. Ilham Asdad langsung ke Gaston Castanyo. Ini adalah Eri, tendangan langsung Eri. Kembali Gaston Castanyo. Sabto. Bersama dia dengan Eri.
Disapu saja oleh Benji Rudolf. Dan kedudukan sementara Persela sebagai tuan rumah tertinggal oleh Arema dengan 0-1 pada pertandingan lain yang berlangsung malam ini di Stadion Suralaya, Lamongan, Jawa Timur. Sebuah hasil tentunya yang cukup mengejutkan, namun pertandingan belum usai. Segala sesuatu masih bisa berubah. Kembali Ilham Asdad. Dibuang saja oleh Agus Budiawan. Lemparan ke dalam bagi PSIS. Ilham Asdad. Pendek saja ke Gaston Castanyo. Berusaha Gaston Castanyo melewati Christophe Awono. Kurang cermat Gaston. Dua pemain asing mengejar. Alfredo dan juga Edson. Idrus Gunawan. Edson langsung ke depan. Berhasil, bola dicuri oleh Denny Rumba. Cukup manis pergerakan John Takpor. Agus Budiawan, masih Budiawan. Alfredo. Dibuang saja oleh Idrus Gunawan. Kembali Alfredo. Berusaha, Persitara masih gagal. Berusaha melewati terus Gunawan Alfredo. Ya, kita lihat bagaimana pemain-pemain PSIS tampak terlalu terburu-buru. Di saat mereka sebenarnya sudah mampu menguasai bola. Cukup baik John Takpor melebar ke kanan. Ada Rahmat Rifai. Masih Rahmat Rifai melepaskan umpan, maksudnya pada salah seorang temannya tadi. Sayang sekali. Lemparan ke dalam bagi Persitara Jakarta Utara. John Takpor. Johnny Eko Budi. Lepaskan umpan Johnny Eko, maksudnya kepada Alfredo. Terlalu lemah, mudah saja bagi Agus Murad. Marzuki. Tendangan bebas bagi PSIS. Denny Rumba. Gaston Castanyo. Gagal Gaston. John Takpor. Langsung ke Rahmat Rifai. Alfredo Figuera. Masih Alfredo. Pendek ke John Takpor. Rahmat Rifai kembali ke Takpor. Kali ini Persitara. Rahmat Rifai ada di situ. Idrus Gunawan, pemain yang cukup ketat jaga barisan pertahanan PSIS Semarang. Offside. Salomon Belgondo. Ya, berkali-kali kita lihat bagaimana lini pertahanan PSIS Semarang begitu mudah ditembus oleh pemain-pemain dari Persitara Jakarta Utara. Hanya saja memang kita melihat bagaimana penyelesaian yang kurang bagus, yang kurang sempurna. Ini juga gagal membuat Persitara gagal memanfaatkan peluangnya. Sebuah peluang kembali Persitara. Masih gagal. Yahya Sosomar. Saya lihat di sini peran dari John Takpor maksud saya. Cukup baik peran dari John Takpor. Cukup beruntung Persitara mempunyai seorang John Takpor
kita lihat selain mempunyai kinerja yang cukup tinggi, dia juga mempunyai visi yang cukup baik untuk mengumpan-umpan dan membuka-buka daerah. Itu terlihat dari beberapa peluang, itu lahir dari kaki seorang John Takpor. Tendangan penjuru bagi Persitara sudah dilakukan, terlalu lemah. Kembali John Takpor, lepaskan umpan. Dituju adalah Yahya Sosomar. Kandas lagi, disapu saja oleh Bangun Permana, namun kurang cermat. Kembali Alfredo, dan Yahya Sosomar masih gagal. Sebuah pressing yang cukup manis dari Yahya Sosomar, masih Persitara. Gagal lagi. Ya, cukup kocar-kacir tampaknya pemain-pemain belakang dari PSIS Semarang. John Takpor. Masih John Takpor melepaskan umpan yang pendek. Dan tampaknya wasit Haryanto melihat bahwa bola mengenai salah satu tangan Idrus Gunawan. Tampaknya sesuatu terjadi pada salah seorang pemain Persitara, Bung. Iya, Ya. pada saat yang berbarengan memang kita lihat bagaimana tadi, ya mungkin dalam tayang ulang bisa kita lihat Idrus Gunawan yang mencoba untuk menghalau bola, sempat berbenturan dengan kaki dari Yahya Sosomar, dan pada saat yang bersamaan pula tangan dari Idrus ini mengenai bola, sehingga sangat wajar jika wasit kemudian menunjuk titik penalti untuk Persitara Jakarta Utara. Ya, cukup baik keputusan oleh seorang wasit Haryanto. Kita tahu ini bukan pertama kalinya menyentuh tangan dari seorang Idrus Gunawan. Kita lihat sebelumnya seorang Idrus Gunawan juga menyentuh tangan seorang Idrus. Dan tampaknya eksekusi dari titik putih akan diambil oleh Rahmat Rifai. Kita menantikan, mampukah Rahmat Rifai, gol! 1-0 bagi Persitara atas PSIS Semarang setelah gol pertama diciptakan oleh Rahmat Rifai melalui titik putih tadi. Ya, cukup dingin penyelesaian dilakukan oleh Rahmat Rifai dan sebuah titik penalti. Ini pun menambah koleksi sebuah gol yang sekarang telah mengumpuli 3 gol bagi seorang Rahmat Rifai. Kita tahu pada musim lalu Rahmat Rifai juga seorang striker yang cukup produktif. Bagi Persita Ternate, dan ini adalah bagaimana dengan sangat dingin Rahmat Rifai menempatkan bola pada pojok bawah sisi sebelah kanan Agus Murad. Salah langkah, kita lihat Agus Murad mengantisipasi bola yang di-placing oleh seorang Rahmat Rifai, membuat kedudukan sementara menjadi 1-0 bagi Persitara Jakarta Utara atas PSIS Semarang. Kembali Persitara, Yahya Sosomar lalu teras bola. Kembali tendangan penjuru bagi Persitara dieksekusi oleh John Takpor sudah dilakukan, dan sebuah peluang kembali nyaris menjebol gawang Agus Murad. Masih Rahmat Rifai, John Takpor masih Banaken, gosokan kurang cermat. Ya, lagi-lagi kita melihat bagaimana begitu rapuhnya lini pertahanan dari PSIS Semarang, ya. Kita lihat bagaimana pemain-pemain dari Persitara Jakarta Utara ini begitu leluasa berada di daerah 16, dan kita lihat bagaimana bola-bola yang datang dari lini kedua pemain-pemain dari Persitara ini juga gagal diantisipasi oleh pemain-pemain PSIS Semarang yang memang lebih terkonsentrasi di dalam kotak 16. Dan tampaknya pergantian pemain akan dilakukan oleh PSIS Semarang. Masuk nomor punggung 17 Prananda menggantikan Ilham Asdad.
Sebuah pergantian dari seorang pemain dengan naluri yang lebih menyerang menggantikan pemain dengan naluri yang lebih bertahan. Tentunya Coach Bambang Nurdiansyah berharap bahwa pergantian ini mampu melahirkan alur serangan yang lebih pasti bagi PSIS Semarang. Kembali PSIS, Petrus Gunawan, kapten kesebelasan yang menyebabkan lahirnya penalti bagi Persitara tadi. Coba dikejar oleh Marzuki. Jauh ke depan. Yang dituju adalah Alfredo Figuera. Coba dikejar oleh Rahmat Rifai. Sebuah perebutan bola yang sangat berbahaya bagi gawang Agus Murad. Petrus Gunawan. Out ball terlebih dahulu gagal diantisipasi oleh Denny Rumba dan juga Prananda, pemain yang baru saja masuk. Eri, kali ini John Takpor. Luar biasa mobilitas pemain yang satu ini. Banaken bosokan. Pelanggaran terhadap Christophe Awono oleh Salomon Belgondo dan Coach Bambang Nurdiansyah. Tampak mulai serius melihat timnya sejauh ini telah tertinggal 1-0. Kembali Gaston Castaño. Gaston Castaño langsung ke depan. Maksudnya kepada Eri. Offside. Pemain yang pada menit-menit babak pertama diplot untuk lebih membantu kepada penyerangan. Beberapa kali memperoleh peluang Mas tadi Eri. Kali ini Persidara melalui Rahmat Rifai. Masih ada Edson. Cukup cermat. Bola yang dilepaskan oleh Edson mengenai kaki Sosomar. Memberikan instruksi Coach BN. Banaken bosokan langsung ke depan. Hanya menghasilkan tendangan gawang bagi PSIS Semarang. Gagal Gaston Castaño, Edson, Salomon masih juga gagal. Eri pendek saja ke Gaston Castaño, Salomon Belgondo kembali ke Gaston Castaño. Ya, sebuah upaya yang dilakukan oleh pemain PSIS Semarang. Mereka mencoba untuk melakukan tekanan, tapi kita lihat bagaimana pergerakan dari seorang Gaston Castaño dan juga Salomon Belgondo yang saya pikir dalam pertandingan atau sampai menit ke-38 ini belum memperlihatkan sebuah performan yang benar-benar jitu, performan yang benar-benar bisa mengangkat permainan dari PSIS Semarang. Alfredo Higuera 2 lawan 1 melepaskan tembakan Alfredo. John Takpor. Ya, sedikit memaksa, kesan memaksa yang dilakukan oleh Alfredo. Kita lihat seorang Rahmat Rifai berdiri dengan posisi bebas. Apabila bola diberikan ke Rahmat Rifai, maka akan menjadikan peluang yang cukup baik bagi Persitara. Edson. Kembali ke Edson. Bangun Permana. Eri.
Masih Eri berpindah ke sisi sebelah kiri. Ada Prananda di situ. Lebar ke kiri, Bangun Permana melepaskan umpan. Alfredo dibayang-bayangi oleh Idrus Gunawan. Pemain yang memang ditempel cukup ketat oleh Idrus Gunawan. Rahmat Rifai 2 lawan 1, Bung. Ada Edson dan juga Bangun Permana di situ. Kali ini dimenangkan oleh Edson. Rupanya Rahmat Rifai tidak terjebak offside tadi, Bung. Ada kesan ragu-ragu memang tadi kita lihat bagaimana Rahmat Rifai yang sebenarnya tidak berada dalam posisi offside. Namun tampaknya dia Rasa offside sendiri. iya, sehingga justru mengurangi laju larinya. Prananda, Bangun Permana, Gaston Castanyo kerjasama dia dengan Prananda. Kembali ke Gaston Castanyo, coba dikejar oleh Denny Rumba. Di daerah pertahanan Persitara masih Gaston. Kembali ke belakang. Lepaskan umpan, kurang cermat. Maksudnya tadi ke Salomon Belgondo. Ya, cukup sulit dan dilakukan oleh anak-anak PSIS Semarang untuk menembus pertahanan Persitara. Kita tahu di mana berdiri seorang Gaston dan juga Salomon tidak melakukan pergerakan-pergerakan yang cukup eksklusif pada pertandingan babak pertama ini. Kita melihat belum adanya pergerakan-pergerakan yang baik yang dilakukan oleh kedua striker dari Semarang ini. Lagi-lagi sebuah placing yang kurang cermat dari Sabto. Mudah saja bagi Persitara. Rahmat Rifai duel dengan Edson. John Takpor kembali ke Rahmat Rifai. Masuki daerah pertahanan PSIS. Jatuh Idrus Gunawan. Ya, kerja keras harus dilakukan oleh Idrus dan juga Edson tentunya di saat lini tengah atau lini kedua dari PSIS Semarang ini selalu gagal mengantisipasi serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Persitara. Tendangan sudut bagi Persitara dan ini adalah merupakan tendangan sudut yang keenam bagi Persitara, sudah dilakukan langsung ke depan gawang. Sebuah peluang, ada Banaken Bosokan di situ dan juga Ebenje Rudolf. Ya, kita juga melihat bagaimana Ebenje begitu bebas. Tidak ada kawalan yang dilakukan oleh pemain PSIS. Kita lihat dia begitu enak melakukan sundulan, hanya saja memang masih terlalu lemah. Dan kita lihat juga pergerakan atau pengambilan posisi yang dilakukan oleh Agus Murad begitu baik. Dua Legion Afrika yang dimiliki oleh kedua tim, ada Salomon Belgondo dan juga Christophe Awono. Kembali tendangan bebas bagi Persitara. Banaken Bosokan, ada Rahmat Rifai. Maksudnya kepada Alfredo Figuera. Edson jauh ke depan, maksudnya pada Gaston Castanyo. Banaken Bosokan, kembali Alfredo, sebuah sentuhan 1-2 yang cukup cermat dan tendangan langsung kembali Rahmat Rifai, gol! Kembali menghasilkan gol kedua malam ini dari kakinya melalui sebuah placing yang cukup cermat. 2-0 kedudukan sementara Persitara atas PSIS Semarang. Ya, sebuah gol yang tercipta dari sebuah rebound yang dilakukan oleh Rahmat Rifai. Kita lihat
Begitu bebasnya Rahmat Rifai melakukan sebuah rebound, itu dalam pertandingan sepak bola tidak harusnya terjadi. Kita tahu tidak sedisiplinnya pertahanan bagi anak-anak PSIS Semarang. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana bola muntah dikontrol oleh Rahmat Rifai sebelum akhirnya menempatkan bola pada sudut kiri bawah dari Agus Murad. Sebuah placing yang cukup manis. Ya, lagi-lagi kita melihat bagaimana buruknya kinerja pemain-pemain belakang dari PSIS Semarang yang selalu gagal mengantisipasi pergerakan dari pemain-pemain Persitara. Kita lihat bagaimana tadi bola rebound yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Rahmat Rifai. Ini juga terjadi karena pemain-pemain belakang dari PSIS Semarang ini terlambat melihat gerakan dari Rahmat Rifai. Dan tambahan waktu di babak pertama, tersisa 1 menit lagi. Kali ini serangan Gaston Castaño, masih Gaston, sebuah tendangan langsung Gaston Castaño. Gagal dikejar oleh Salomon Belgondo. Belum membahayakan gawang Roni Triprasnanto. Dalam gerak lambat kita lihat bagaimana tendangan spekulasi di luar kotak penalti dari Gaston Castaño. Ya, satu senjata ampuh yang dimiliki oleh Gaston Castaño. Dia mempunyai tendangan jarak jauh yang cukup akurat. Itu juga harus diwaspadai oleh anak-anak Persitara. Salomon Belgondo lebar ke kanan, coba dikejar, berhasil Eri. Eri lepaskan umpan, juga kurang cermat umpan yang dilepaskan oleh Eri. Ada Salomon dan juga Gaston Castaño di situ. Denny Rumba masih gagal heading Gaston Castaño. Disapu saja tadi oleh Banaken Bosokan. Kembali PSIS mencoba menciptakan peluang, masih gagal. Ferry masuki detik-detik terakhir babak pertama. Tendangan penjuru bagi PSIS Semarang. Gaston Castaño masih mengenai belakang Banaken Bosokan. Dan wasit Haryanto baru saja menyunahi 45 menit pertama dengan kedudukan sementara 2-0 bagi Persitara atas PSIS Semarang. Anda jangan kemana-mana, tetap di Jarum Indonesia Super League.